Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari yang sangat bahagia. Saya sedang berada di rumah seorang tokoh, namanya Pak Lukman Hakim. Pak Lukman Hakim ini sebagai seorang penulis, seorang penggiat sejarah, sekaligus juga orang yang sangat dekat dengan berbagai tokoh-tokoh sejarah. Teman-teman, anak-anak muda ya, harus tahu siapa sih otak-otaknya Indonesia yang kemudian melahirkan Indonesia merdeka. Ada Muhammad Nasir, ada Haji Agus Salim, ada A.R. Baswedan, ya, ada Kasman Singodimedjo dan sebagainya. Nah, menariknya Pak Lukman Hakim ini ya, seorang wartawan, seorang jurnalis, seorang penulis yang waktunya banyak dihabiskan berinteraksi dengan tokoh-tokoh dan banyak melahirkan buku-buku sejarah. Buku-buku para pendiri bangsa itu ditulis oleh beliau. Artinya tanpa melalui karya Pak Lukman, anak muda tidak akan terjembatani ya tentang apa itu Indonesia, Pak. Baik, para pemirsa Hidayah Indonesia, di sebelah saya ada Pak Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Lukman ini orang Sukabumi, sempat terakhir mengalami sakit yang beliau rasakan, yaitu stroke Pak ya. Stroke ringan. Nah, stroke ringan. Dan Masya Allah ketika beliau sedang mengalami sakitnya itu, beliau menulis buku. Ya, sedang dalam proses menulis buku. Sedang proses menulis buku dan itu ketika proses stroke ya, dan itu pulang sama saya saat itu dari Jogja Pak ya. Tapi luar biasa, dari situlah lahir buku Sukiman Wiryosanjoyo. Seorang dokter paru Pak ya. Dokter paru, aktivis PI Perhimpunan Indonesia yang mengenalkan Indonesia ke negeri Belanda, ke Eropa. Dan Pak Lukman salah satu orang yang mengenalkan jasa perjuangan Pak Sukiman Wiryosanjoyo. Baik Pak Lukman, kita akan kulik Pak tokoh-tokoh bangsa, para pendiri kita Indonesia yang sangat dekat dengan Pak Lukman. Nah, oke, kita akan mulai dari A.R. Baswedan nih Pak. Apa kenangan Pak Lukman tentang A.R. Baswedan? A.R. Baswedan itu tokoh nasional, ya, orang besar yang dekat dengan anak-anak muda. Saya ingat waktu itu saya menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang Jogja, yang sekretariatnya itu di Jalan Dagen 16. Sekretariat HMI ini hanya beberapa meter dari rumah Pak Baswedan di Taman Yuwono. Jadi kalau pagi itu Pak Baswedan keluar tuh untuk jogging. Olahraga Pak ya? Ya, olahraga. Lari pagi? Ya, jalan pagi. Jalan pagi. Setiap hari tuh Pak? Iya, tiap hari. Nah, kadang-kadang sebelum berangkat, kan dia harus melalui jalan kantor saya itu. Ya, HMI. Ya. Itu Pak Baswedan mampir. Mampir lalu ngajak ngobrol. Dan itu banyak sekali yang beliau nasihatkan kepada saya. Itu misalnya, waktu itu kan kita sedang melawan gagasan politik Presiden Soeharto mengenai asas tunggal Pancasila. Kita tolak ini bukan karena Pancasila, tapi karena gagasan itu kan gagasan penyeragaman. Penyeragaman itu bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bung Karno sebagai penggali Pancasila itu pada tanggal 17 Juni 1944 di depan gerakan pembela Pancasila itu jelas sekali pidatonya itu, jangan ada sesuatu partai politik yang mengaku-ngaku berasas Pancasila. Artinya jangan paling Pancasilais gitu ya? Ya, jangan mengaku berasas Pancasila. Bung Karno sebagai penggali Pancasila itu nggak setuju. Pancasila sebagai astung ya? Iya, berarti. Apalagi dijadikan asas tunggal. Nah, baik. Kata Bung Karno, PNI tetaplah pada asas marhaenisme. Dengan asas marhaenisme, PNI dapat mengatakan PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pak Baswedan itu mampir dan mengingatkan saya, Saudara Lukman, saudara berjuang mempertahankan gagasan saudara itu. Tapi kata Pak Baswedan, saudara harus ingat, jangan sekali-sekali
mengidentikan perjuangan itu dengan masuk penjara. Oke. Itu ada betul bisa melekat di apa saya di pikiran saya. Kata Pak Baswedan, pejuang yang masuk penjara itu masih belum canggih berjuangnya. Karena masih kena delik. Saya bilang loh Pak, kalau yang dilawannya itu pemerintah yang zalim kan, kalau pemerintah zalim itu nggak perlu ada delik. Kapan dia mau penjarakan, dia penjarakan saja. Ya tapi kalau nggak ada deliknya kan dikejar pemerintah tuh, nggak ada alasan. Iya. Lalu Pak Baswedan mencontohkan, coba lihat tuh Agus Salim. Siapapun nggak ada yang bisa meragukan integritas Haji Perjuangannya ya. Ingat Pak Agus Salim itu seorang pejuang yang sangat tegas, yang non konformistis, tapi nggak pernah masuk penjara. Oke, ya. Jadi memang saat itu zaman Orde Baru ada kesan Pak ya, seakan-akan kalau sudah masuk penjara itu sudah jadi aktivis tulen ya. Artinya Pak Baswedan ingin mendidik anak muda. Iya. Ukuran perjuangan tuh bukan dari situ ya. Bukan masuk penjara. Oke. Terus apa lagi Pak tentang Pak Baswedan nih? Ya beliau itu seorang yang kadang-kadang begini, kan rumahnya dekat ya dengan kantor saya. Kami itu kan kalau rapat itu kadang-kadang sudah maghrib. Pak Baswedan itu seolah-olah tahu kapan jadwal kita rapat. Menjelang kami rapat tuh kadang-kadang Pak Baswedan itu datang. Jadi kalau kami rapat tuh di tengah ruangan ini, Pak Baswedan tuh ambil kursi dia di pinggir, duduk aja. Lalu saya tanya Pak mau ikut apa enggak? Kata saya cuma mau mendengarkan apa yang kalian pikirkan hari ini mengenai bangsa ini. Luar biasa itu. Itu sekelas A.R. Baswedan pernah jadi Menteri Muda Penerangan ya. Iya, betul. Diplomat ulung ya, tokoh yang sangat luar biasa. Itu saya kira cara Pak Baswedan mengkader mungkin Pak ya. Betul ya, saya kira ya. Jadi kami rapat tuh ya Pak Baswedan di situ. Bukan kurang kerjaan Pak itu Pak. Pengen tahu apa yang dipikirkan anak-anak muda hari ini tentang bangsa ini. Oke, luar biasa. Kira-kira ada nggak Pak tokoh sekarang tuh seperti Pak Baswedan gitu ya? Tiba-tiba duduk ya, anak muda lagi ngumpul. Oke Pak. Kalau yang dekat-dekat anak muda itu, yang ngayomi anak muda yang saya tahu itu, ya tokoh yang kemudian itu Mas Johan Effendi. Itu dekat sekali dia dengan anak-anak muda. Terlepas dengan kontroversinya ya. Ya, jadi anak-anak aktivis itu betah itu di rumah Johan Effendi. Mas Johan Effendi itu yang sekarang terus jadi kantor Majelis Ulama itu rumahnya. Ya, oke Pak. Nah setelah Pak Baswedan, ini kita akan ungkap ya tokoh-tokoh yang selama ini asing di kalangan generasi muda kita Pak. Tadi A.R. Baswedan, yang kedua ya yang saya Sukiman Wirosanjoyo Pak. Walaupun ya, Bapak nggak ketemu secara langsung ya. Iya Pak Sukiman itu yang mengenalkan Pak Sukiman kepada saya, pikiran Pak Sukiman kepada saya itu Pak Anwar Haryono. Pak Anwar Haryono tuh. Anwar Haryono ini juru bicara Partai Masyumi tahun 55 Pak ya. Enggak, sesaat Masyumi membubarkan diri. Jadi, bukan juru bicara, kampanye ya? Juru bicara saat Masyumi membubarkan diri. Oke. Itu Pak Anwar Haryono. Terakhir beliau ini Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Pak Anwar Haryono yang mau mengenalkan saya pada pemikiran Sukiman. Saya kira betul beliau mengatakan, menulis itu bahwa orang pertama yang menggunakan nama Indonesia itu Pak Sukiman. Waktu itu kan belum ada istilah Indonesia itu. Bahkan di sana di Belanda itu kan ada organisasi mahasiswa kita di sana, namanya pun bukan nggak pakai Indonesia tapi pakai Indische Vereniging. Jadi masih pakai nama Hindia Belanda. Persatuan Mahasiswa Hindia Belanda. Barulah Pak Sukiman ketika Pak Sukiman menjadi ketua Indische Vereniging, beliau ubah nama organisasi itu menjadi Indonesia Vereniging, bahkan kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, Perhimpunan Indonesia. Baru itu tahun 2000, baru sesudah Pak Sukiman menggunakan nama Perhimpunan Indonesia untuk organisasinya itu, 3 tahun kemudian baru ada Sumpah Pemuda. Yang kata Profesor Fik Abdul itu lebih radikal. Iya, lebih radikal. Karena mengenalkan Indonesia langsung di jantung kolonialisme, Pak ya. Nah, Pak, suka duka Bapak menulis buku Pak Sukiman Wirosanjoyo itu apa yang dirasakan?
Yang saya rasakan itu kan jarak dengan Pak Sukiman itu kan jauh. Jadi bahan agak kurang. Nah sesudah Pak Sukiman baru tahun 2006 itu ada organisasi bernama Indonesia Muda. Baru 2 tahun kemudian tahun 28 baru ada Ikrar Pemuda itu. Yang di situ mengatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua berbahasa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ini yang orang-orang sering keliru. Berbahasa satu, bahasanya nggak ada itu. Kalau berbahasa satu itu artinya dominasi. Padahal Undang-Undang Dasar dulu tuh ya dalam penjelasan dikatakan bahwa budaya nasional itu adalah puncak dari kebudayaan daerah. Yang diikrarkan oleh Sumpah Pemuda itu adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan untuk para pemirsa penonton itu ya, ketahui orang yang mendesakkan rumusan ketiga itu namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Sekar Maji ya, Sekar Maji Marijan ya. Ini Kartosuwiryo ini adalah tokoh pendiri DI, Darul Islam. NI. Ya, ini ngeri-ngeri sadap nih kalau kita bahas ini, Pak. Jadi dianggap oleh orang tertentu sebagai pemberontak. Bisa cerita nih Pak tentang Kartosuwiryo, Pak. Nah iya, Kartosuwiryo ini kan aktivis syarikat Islam. Muridnya Cokro Aminoto ya. Non kooperatif, dia tuh gak ada kompromi. Siapa saja yang terkesan kompromi dengan Belanda itu dia serang. Termasuk Cokro Aminoto pun diserang oleh Kartosuwiryo ini. Dia tuh gak ada kompromi. Jadi dia ini aktivis syarikat Islam, jadi orang kepercayaan Cokro Aminoto juga. Bahkan muridnya langsung dipeneleh itu ya. Dia kos di rumah Cokro Aminoto. Ya, di Surabaya tuh. Peneleh. Yang pendapat itu kan Bung Karno itu juga kos di rumahnya Pak Cokro. Kartosuwiryo, tapi juga siapa? Muso. Jadi 3 tokoh yang apa nih? Pergerakan nasionalisme. Yang kedua komunis. Nah ini Kartosuwiryo dan Islam. Pertanyaannya apakah Kartosuwiryo pemberontak atau pahlawan? Karena Kartosuwiryo itu tanggal berapa? 7 Agustus ya, 1949 ya, memproklamasikan Darul Islam. 4 tahun setelah Indonesia merdeka, Pak ya? Ya itu harus dicek lagi tanggalnya itu. Nah mengapa? Karena dia seperti juga banyak pejuang, dia kecewa dengan perjanjian Renville. Republik Indonesia itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, hanya tinggal RI. Yang diakui kedaulatannya oleh Belanda itu hanya RI di Jogja. Bahkan tentara dari Jawa Barat ini harus hijrah ke Jogja. Yang namanya RI itu hanya Jogja. Yang lainnya itu bukan RI. Artinya secara politik dalam Renville ini kita kalah, Pak ya? Iya. Karena kan ada garis Panmuk. Sehingga tentara nasional pun harus meninggalkan Jawa Barat ini ke ke Jogja. Kosong ini, nggak ada tentara di sini. Rakyat Jawa Barat kecewa karena mereka merasa ditinggalkan. Nah Kartosuwiryo itu basis perjuangannya kan di Jawa Barat, di Garut, Malangbong. Iya. Dia melapor ke Wakil Presiden Hatta di Jogja. Menurut Pak Natsir ini, setiap saat itu Kartosuwiryo datang ke Jogja melapor ke Wakil Presiden bagaimana kecewanya rakyat Jawa Barat karena merasa ditinggalkan oleh Indonesia. Lalu Bung Hatta menyarankan kepada Kartosuwiryo, cobalah dihibur itu rakyat Jawa Barat, jangan ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang itu Bung Hatta Wakil Presiden itu, Pak Kartosuwiryo kan minta anggaran kepada Bung Hatta untuk membantu orang Jawa Barat. Nah Bung Hatta seringkali memberi itu. Ya kalau mungkin untuk zaman sekarang itu untuk bansos lah ya. Nah artinya Pak, dengan Kartosuwiryo mendirikan DI itu kan kita harus melihat sosial politik saat itu ya. Di saat negara kita sedang panas-panasnya ya. Ada satu pendapat itu mengatakan begini. Lah yang diberontaki oleh Kartosuwiryo itu kan bukan Indonesia tapi hasil Renville. Waktu saya dan teman-teman memperjuangkan ajakan Sanusi jadi pahlawan nasional
Itu kan terasa sekali seolah-olah ada hambatan karena bertahun-tahun gagal terus. Oke. Lalu saya dapat informasi mengapa ajaran Sanusi itu sulit sekali dijadikan pahlawan nasional itu karena konon ada anggapan ajaran Sanusi ini pro Kartosuwiryo. Oke. Nah, takdir Allah suatu hari saya ketemu dengan seorang tokoh Sukabumi ini, tokoh pesantren. Saya tanya, saya panggilnya Abah, apa benar ajaran Sanusi ini pro Kartosuwiryo? Nggak begitu katanya, kata si Abah ini. Ini kan karena renpil, jabatannya kan kosong dari tentara. Termasuk di Sukabumi ini nggak ada TNI. Orang-orang sudah bertanggung jawab itu ada orang-orang kiri datang ke sini ke Sukabumi meneror, mengintimidasi para ulama di Sukabumi ini. Para ulama ketakutan kan, para kiai ketakutan, para jangan ketakutan karena diteror terus. Meminta bantuan, minta tolong, nggak ada tentara. Ajaran Sanusi waktu itu juga ikut hijrah ke Jogja. Oke. Maka kemudian salah seorang ulama itu berangkat ke Jogja menemui Ajaran Sanusi melaporkan keadaan. Bagaimana ini? Menurut si Abah ini, menurut Abah Patah ini pengasuh pondok pesantren Ibadur Rahman di Tegalga. Bukan Wali Al-Fatah, bukan ya, tokoh yang berbeda. Abah Patah ini alumni Al-Azhar ini. Jadi beliau mengatakan begini, ketika ketemu dengan Ajaran Sanusi, ajaran ini kemudian mengatakan, benar tenang aja katanya. Nanti akan saya hubungi Kartosuwiryo, saya akan minta Kartosuwiryo untuk mengirim pasukannya ke Sukabumi untuk melindungi para ajengan, para kiai, para ulama. Ya betul. Gak lama setelah itu datang pasukan Kartosuwiryo ke sini, ke Sukabumi. Dan itu para pengacau itu lalu tunggang langgang, takut dengan pasukan Kartosuwiryo ini. Kata Abah Fatah ini mungkin katanya karena itu katanya maka Ajaran Sanusi dianggap pro Kartosuwiryo. Oke. Mungkin juga ada, mungkin nggak tahu kita komunikasi pakai apa itu waktu itu si Abah ini, apa si Kartosuwiryo ini, Ajaran Sanusi ini, apakah lewat surat atau lewat kurir? Mungkin surat atau kurir itu mungkin ketangkap. Maka Ajaran Sanusi dianggap pro Kartosuwiryo. Oke. Nah, para pemirsa, Kiai Ahmad Sanusi ini bukan tokoh sembarangan. Ya. Beliau tokoh BPUPK, Pak ya. Ya. Dan yang kedua, beliau adalah guru para ulama-ulama di Jawa Barat. Ya, beliau pendiri Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Cantayan, Gunung Puyuh, Sukabumi. Dan beliau bersama Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka mendirikan organisasi Persatuan Umat Islam, PUI. Nah, ini yang terakhir nih Pak, bagaimana sikap ulama-ulama kita saat Kartosuwiryo mendirikan DI? Ada Kiai Haji Saleh Iskandar misalnya. Ini menantunya Ajaran Sanusi. Pak Saleh ini ketika ada DI itu kan beliau aktif di tentara, di militer. Beliau bikin rapat tuh di Nanggung di Bogor. Rapatnya memutuskan tetap berdiri di pihak Republik, tidak mendukung Kartosuwiryo. Lalu juga ada musyawarah ulama di Cantayan. Sama itu, tidak mendukung Kartosuwiryo, tapi mendukung Republik Indonesia. Nah, dulu Bapak pernah cerita di buku yang Bapak tulis, biografi politik Pak Nasir tuh, ya ada rapat ya antara Pak Nasir, Isa Ansori, termasuk tokoh-tokoh di rumah Kiai Haji Wahid Hasyim tentang solusi buat Kartosuwiryo ini. Iya, ketika Pak Nasir menjadi Perdana Menteri, yang dilakukan pertama adalah memanggil mereka yang kecewa. Yang kecewa kan tidak cuma Kartosuwiryo, tapi ada juga yang kecewa karena misalnya akses politiknya terganggu atau akses ekonominya terganggu. Maka mereka mengangkat senjata. Semua itu oleh Perdana Menteri Nasir dipanggil untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk itu Pak Nasir, Perdana Menteri Nasir kemudian mengundang tokoh-tokoh. Ada Buya Hamka, ada Rais Am Surya NU, Mbah Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah. Iya, Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Wahab. Ada Tuan Hasan, Ustaz Hasan dari Persis Islam. Kumpul di rumah Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang sekarang ditempati sama keluarga Gus Dur, Pak ya. Hanya mereka
kumpul di situ untuk mengirim utusan menemui Kartosuwiryo. Menemui Kartosuwiryo. Ya. Nah, ini luar biasa. Para pemirsa, ini yang harus tahu nih. Jadi usaha Pak Natsir sebagai seorang Perdana Menteri Ya. saat itu bagaimana menyelesaikan Kartosuwiryo Secara damai. sedamainya dan seramahnya gitu Pak ya. Ini luar biasa nih. Dikirimlah kemudian ada nama tokoh Nahdlatul Ulama yang sebelumnya adalah aktivis Syarikat Islam. Kiai Haji Muflih bukan? Muslih. Oh, Muslih ya, bukan Muflih ya? Bukan Muslih. Itu kalau kita ke Sunan Giri Rawamangun tuh di depan, di seberang jalan, berseberangan jalan dengan Yapi itu ada Yayasan Pendidikan di Ponorogo. Oh. Itu disitulah ke Muslih ini, lembaga pendidikan aja. Oke. Lalu ini diutus. Mengapa ini diutus? Karena ini kawan lamanya Kartosuwiryo. Kayak Muslih ini. Diutus dia datang ke sana. Ketemu dengan Kartosuwiryo menyebut ramah. Karena kawan lama jadi cipika-cipiki kemudian nostalgia segala macam. Kiai Muslih merasa Kartosuwiryo sudah melunak. Diajak kembali ke Pakuan Ibu Menteri, kita berjumpa bersama secara parlementer bersama teman-teman yang lain. Beliau pun pamit. Nah ketika pamit itu Kartosuwiryo memerintahkan pengawal pribadi untuk mengawal Kiai Muslih ini. Tapi zaman waktu itu kan mereka baru berpemerintahan, administrasi juga belum, komunikasi belum lancar. Seperti layaknya hari ini. Nah rupanya diam-diam ada yang mengintai itu kan markasnya Kartosuwiryo itu. Ketika melihat ada rombongan kecil turun dari markas Kartosuwiryo dan ada seseorang membawa senjata, langsung ditembak itu rombongan itu. Dan pengawal pribadi Kartosuwiryo itu gugur kena tembakan. Alhamdulillah Kiai Muslih itu selamat. Nah dugaan Bapak siapa yang menembak ini? Ya tentu tentara. Tentara. Apakah ini mereka ideologinya komunis? Enggak, karena menurut saya sih karena miskomunikasi. Oke. Karena nggak ada koordinasi juga kan zaman itu. Saya ingin contohkan satu lagi. Betapa koordinasi administrasi pemerintah zaman itu masih kacau. Waktu Pak Sukiman menjadi Perdana Menteri, beliau melakukan razia terhadap orang-orang yang dianggap komunis. Komunis, oke. Ya suka bikin kacau. Orang komunis mengejek itu dengan menyebutnya razia Agustus. Bayangkan yang dirazia orang-orang komunis, tapi yang kena tangkap itu termasuk Kiai Haji Isa Ansori. Luar biasa nih, pemirsa. Ini yang paling menarik ya. Jadi salah satu yang ditangkap oleh kena razia pembersihan orang-orang komunis ya, itu justru kayak Haji Isa Ansori ya, tokoh dari front anti komunis ya. Kiai yang sangat menentang komunis ini, ketua Persis bahkan malah ditangkap. Dan Kiai Abdul Halim Majalengka. Iya, itu juga kena. Nah itu dia ditangkap, emang orang nggak tahu siapa dia berarti Pak? Petugasnya nggak tahu. Masya Allah. Ditahan dia di kantor Kejaksaan Jawa Barat. Itu sampai Jaksa Agung turun tangan itu. Jaksa Agung datang ke Bandung mengambil dua tokoh ini. Iya. Karena Jaksa Agung takut ini jangan-jangan nanti sudah ke Abdul Halim ini nanti diapa-apain sama tentara, sama penjaga di sana. Penjaga ya, oke. Maka dibawa ke Jakarta. Dipindah ke kantor Kejaksaan Agung. Dulu itu di Keramat 5 itu dulu. Jakarta ya. Iya. Jakarta Pusat. Itu kan dekat dengan Dewan Dakwah sekarang, dengan Keramat Raya 45. Maka majalah Hikmah itu menulis satu anekdot. Ini saat sore ini tahanan kejaksaan atau tahanan Mas Rumi katanya. Karena kalau disebut tahanan kejaksaan ternyata tiap hari saat sore ini ada di Keramat Raya 45. Oke. Ini menarik. Jadi ini untold story. Iya. Oke. Dan terakhir nih Pak, artinya salah satu yang dilakukan oleh Pak Natsir bukan hanya juga kan bersama para ulama, bukan hanya mengirim Kiai Muslih juga kan, tapi juga termasuk Tuan Hasan ya. Oh iya, Tuan Hasan. Tuan Hasan kalau Tuan Hasan sebelumnya kan, berarti. Oke. Sebelum beliau jadi Perdana Menteri kalau itu. Masih sebagai orang bebas. Oke. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini kisah-kisah untold story yang luar biasa dan ini sangat semoga penting bermanfaat, buat anak-anak muda kita.